Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa kumpul lagi. Malam ini kita akan bersama-sama belajar tentang rahasia penghambaan para wali. Jadi judulnya rahasia, maksudnya tidak boleh dibongkar ya. Ya, judulnya rahasia. Bagaimana cara para wali menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau paham ya insya Allah kita bisa menikmati hidup. Ya kalau paham bisa menikmati hidup. Kuncinya sebetulnya di kalimat tauhid. Cuman kadang kalau nggak dijabarkan kita kan nggak paham ya. Kalau nggak dijabarkan nggak paham. Makanya malam hari ini saya akan menukil satu hadits qudsi yang ditemukan oleh Ka'bul Ahbar dalam kitab Taurat. Ya, yang ditemukan oleh Ka'bul Ahbar dalam kitab Taurat, disebutkan dalam kitab Al-Mustatraf. Ya, disebutkan dalam kitab Al-Mustatraf. Insyaallah singkat. Ruwiya anna hadhil kalimat wajadha Ka'bul Ahbar maktubah fi Taurah fakatabaha. Ya. Diriwayatkan bahwasanya kalimat ini ditemukan oleh Ka'bul Ahbar dalam kitab At-Taurat fakatabaha, kemudian ditulis. Apakah kalimat itu? Ya bna Adam, wahai anak cucu Adam. Ini biasa untuk menyapa manusia. Jadi Allah kalau menyapa manusia, Allah manggilnya ya bna Adam, wahai anak cucu Adam. Kalimat-kalimat yang langsung dari Allah seperti ini hadits disebut hadits qudsi. Jadi wahyunya Allah yang tidak dituliskan di dalam atau tidak termaktub di dalam Al-Quran. Ya bna Adam la takhafanna man dhi sultan madama sultani baqiyah. Wahai anak cucu Adam, jangan pernah engkau takut kepada orang yang punya kekuasaan. Jangan pernah engkau takut kepada orang yang punya kekuasaan. Madama sultani baqiyah, selama kekuasaanku itulah yang kekal. Selama kekuasaanku itulah yang kekal. Wa sultani la yanfadu abada, dan kekuasaanku, sultanku tidak akan pernah musnah selama-lamanya, tidak akan binasa selama-lamanya. Jadi yang pertama itu, jangan pernah takut kepada kekuasaan siapapun atau orang yang punya kekuasaan, selama kekuasaannya Allah itu yang kekal dan kekuasaan Allah tidak akan musnah selama-lamanya. Jadi yang ditakuti oleh para wali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak punya rasa takut kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat ya bna Adam, wahai anak cucu Adam. Saya akan bacakan sedikit-sedikit karena ini maknanya dalam. Ya bna Adam la takhsha min dzikri rizq madamat khazaini malana. Wahai anak cucu Adam, jangan pernah engkau takut dengan sempitnya rezeki. Ya, jangan engkau pernah merasa takut dengan sempitnya rezeki selama madamat khazaini malana, selama gudang-gudang kekayaanku itu penuh. Wa khazaini la tanfadu abada, dan tidak ada judulnya gudang-gudang kekayaanku akan rusak, akan binasa, akan habis. Tidak ada. Yang nomor satu, jangan takut pada siapapun karena Allah punya kekuasaan. Kemudian yang kedua, jangan takut rezeki sempit karena Allah punya gudang-gudang kekayaan yang tidak akan musnah. Ya bna Adam la ta'nas bi ghairi, wahai anak cucu Adam, jangan pernah merasa nyaman. Ya, jangan pernah merasa nyaman dengan selainku. Wa ana laka, dan aku sudah menyiapkan diriku untukmu. Ya, aku sudah menjadikan diriku ini untukmu, maka jangan pernah engkau merasa nyaman dengan selain aku. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa in talabtani wajadtani, kalau engkau betul-betul cari aku, engkau pasti akan menemukan aku. Wa in anista bi ghairi futtuka wa fatakal khairu kulluh, kalau engkau merasa nyaman dengan selain aku, maka engkau akan kehilangan aku dan engkau akan kehilangan seluruh kebaikan yang namanya al-khair.
termasuk harta itu juga disebut al-khair. Kamu akan kehilangan semuanya. Ya ibna Adam khalaqtuka li ibadati fala tal'ab. Wahai anak cucu Adam, engkau aku ciptakan untuk beribadah kepadaku, fala tal'ab. Maka jangan engkau bermain-main. Jangan engkau bermain-main. Wa qasamtu rizqaka fala tat'ab. Dan sudah kubagi rezekimu, maka engkau jangan berlelah-lelah. Ya, sudah kubagi rezekimu, maka jangan engkau berlelah-lelah. Indah ya? Sudah kuciptakan engkau untuk ibadah kepadaku, fala tal'ab. Maka engkau jangan main-main. Dan sudah kubagi rezekimu, fala tat'ab. Maka engkau jangan susah, jangan capek-capek. Wa fi aktsar minhu fala tatma'. Dan jangan berharap engkau mendapatkan tambahan rezeki melebihi dari yang sudah aku bagi, nggak mungkin. Ya, jangan pernah punya harapan dapat tambahan rezeki melebihi dari apa yang sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min aqal minhu fala tadza. Dan jangan engkau berkeluh kesah takut akan mendapatkan rezeki yang lebih sedikit dari yang sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan saya jelaskan semua. Ini saya baca dulu ya. Fa in anta radita bima qasamtuhu lak arahtu qalbak wa badanak. Kalau engkau ridha, engkau puas dengan apa yang sudah kubagikan untukmu, maka aku akan menjadikan hatimu dan badanmu itu merasa nyaman, enak, sehat dan istirahat. Gak ada lelah, gak ada capek. Wa kunta indi mahmuda, dan di sisiku engkau sebagai manusia yang terpuji. Wa in lam tardha bima qasamtuhu lak fa wa izzati wa jalali la usalitanna 'alaika dunya tarkadu fiha raqdul wuhush fil bar wa la yanaluka minha illa ma qad qasamtuhu lak. Tapi kalau engkau tidak ridha dengan apa yang sudah kubagikan, maka demi kebesaranku, demi kemuliaanku, aku akan kuasakan engkau kepada dunia, sehingga engkau mencari dunia dengan sangat bersemangat, sangat rakus seperti hewan buas yang mau menerkam. Tapi engkau tidak akan mendapatkan apapun dari dunia itu kecuali apa yang sudah aku bagikan untukmu. Wa kunta indi madhmuba, dan engkau di sisiku tercatat sebagai orang yang tercela. Ya ibna Adam khalaqtus samawati wal ardina sab'a. Aku ciptakan 7 lapis langit dan aku ciptakan 7 lapis bumi. Walam a'yi bi khalqihinna, dan aku tidak pernah merasa lelah, capek, ya susah menciptakan 7 lapis langit maupun 7 lapis bumi. Ayat ini raghifu asuquhu lak min ghairi ta'ab. Apakah susah, apakah aku tidak mampu memberikan engkau makanan, ya roti misalnya ya, roti kepadamu tanpa engkau bersusah-susah. Gak usah pakai kerja, apa gak mampu menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi aja saya mampu. Masa ngirim roti buat kamu gak bisa? Ya, masa ngirim roti buat kamu tidak bisa. Ya ibna Adam ana laka muhib. Wahai anak cucu Adam, aku adalah mencintaimu. Fa bihaqqi 'alaika kun li muhibba. Karena itu demi hakku, ya demi aku, maka hendaknya engkau jadilah pecintaku juga. Mau aku cinta sama kamu kok, kamu juga harus cinta sama aku. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibna Adam la tutalibni birizqi ghad. Janganlah engkau menuntut bagaimana rezekiku besok. Jangan menuntut bagaimana rezekiku besok. Kamala utalibak bi amal ghad. Sebagaimana aku tidak pernah menuntut engkau besok mau amal apa. Allah enggak nuntut kita hari ini besok mau amal apa. Ya hari ini aja, saat ini yang dituntut. Ini waktunya sholat, kamu sholat. Kamu tidak akan dituntut tentang hari esok, tapi saat ini, saat dimana engkau berada. Makanya jangan nanya sama Allah tentang rezeki besok. Jangan nuntut kepada Allah tentang rezeki besok. Fa inni lam ansa min man asani. Karena sesungguhnya aku tidak pernah melupakan orang yang maksiat kepadaku. Orang yang maksiat pun tidak pernah kulupakan rezekinya. Ya, tidak pernah dilupakan rezekinya. Fa kaifa man ata'ani, dan bagaimana mungkin akan kulupakan orang yang taat kepadaku. Wa ana ala kulli syai'in qadir, sedangkan aku maha kuasa atas segala sesuatu. Wa bi kulli syai'in wahid, dan aku maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ini baru dibaca loh, belum dimulai. Cukup jelas tadi isinya? Masa nggak jelas? Cukup ya? Wabillahi taufiq wal hidayah. Ya, kan udah cukup jelas kok. Ya, saya rasa itu isinya sangat jelas ya. Tapi dari berapa poin tadi ada poin-poin penting. Para wali itu menghamba kepada Allah Ta'ala dengan penuh keyakinan. Jadi rahasianya di situ. Menghamba kepada Allah dengan penuh keyakinan. Tidak ada sedikit pun rasa ragu dalam hati dan pola pikir para wali Allah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau disebut terhadap Allah, berarti terhadap ketentuan Allah, terhadap qadha-nya Allah, terhadap takdirnya Allah, terhadap aturannya Allah, terhadap hukumnya Allah, ya, terhadap apapun perlakuan Allah, para wali selalu penuh keyakinan, tidak pernah meragukan sedikit
pun tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada wali Allah kok was-was, ini besok saya makan apa, nggak ada, karena yakin kalau jatah rezekinya udah habis besok pasti mati. Ya, jadi Anda pengen besok mati? Ya, mau besok mati? Walaupun tidak mau ya, kalau jatahnya besok mati ya tetap mati. Nah, ini termasuk makanya susah jadi wali. Jadi para wali itu meyakini takdirnya Allah, qadanya Allah itu tanpa sedikit pun keraguan, punya keyakinan yang luar biasa, sangat yakin pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada sholat was-was terhadap dunia. Kenapa sholat kita banyak was-wasnya, bisikan-bisikan dunia? Contoh, boleh ngasih contoh? Misal saya bilang sama Anda semua, misal aja, misal, jangan dianggap jangan diambil hati, karena cuma misal, kenyataannya nggak mungkin soalnya. Misal saya bilang kepada Anda semua, udah kalian nggak usah kerja, kalian tinggal di Masjid Ar-Raudhah 1 bulan, kalian semua yang hadir malam hari ini nggak usah kerja, nggak usah ngurus apa-apa, duduk aja bersama saya selama 1 bulan, masing-masing saya kasih uang 1 triliun. Saya udah bilang nggak mungkin saya lakukan ya, cuman misal. Pertanyaan saya, kalau Anda yakin sama saya, masih mikir enggak besok makan apa? Enggak. Masih mikir enggak 2 hari lagi bagaimana? Enggak. Saya kan cuma minta duduk aja di sini, temani saya ngobrol sama saya, betul? Nah, terus kalau saya lihat jenengan masih mikir yang lain, kira-kira saya usir enggak? Udah tak jamin 1 triliun masih mikir yang minggat toh. Gitu kan? Betul. Nah, sekarang mana yang lebih Anda yakini? Allah atau saya? Tingkat percaya Anda itu kepada Allah atau kepada saya? Seandainya saya punya duit yang seperti yang saya sebutkan tadi, Anda percaya tuh? Yakin kan saya kasih? Betul? Nah, terus mana yang lebih Anda yakini? Allah atau saya? Seharusnya Allah. Kenyataannya orang yang jamin dengan duit itu lebih diyakini daripada jaminan Allah yang sudah ditermaktub dalam Al-Quran dan diumumkan dengan sangat jelas ya dalam wahyu Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun yang melata di muka bumi kecuali rezekinya sudah menjadi tanggung jawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah dijamin, ditanggung, diurus sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang saya mau nanya, di sini ada enggak yang jalannya nggak napak? Yang namanya manusia, hewan, walaupun burung kan tetap turun ya, tetap turun. Semua ini diajak bicara sama Allah, diumumkan sudah dijamin rezekinya. Sekarang sebagai hamba terhadap Tuhan, yang Tuhannya sudah ngomong, saya jamin kamu. Hamba yang benar tenang atau bingung? Kenapa tenang? Bukan masalah dijamin, yang jamin siapa? Allah. Karena yang jamin Allah, yang maha kuat, yang maha kaya, yang tadi disebutkan khazaini malana, gudang-gudang kekayaanku itu penuh dan tidak akan pernah surut. Yang jamin apa siapa? Madama sultani baqiyah wa sultani la yanfadu abada. Yang kekuasaannya tidak akan pernah itu sirna. Yang jamin yang maha kuasa, yang jamin yang maha kaya, dijamin rezekimu saya yang urus, rezekimu yang nanggung saya. Mestinya kita tenang atau enggak tenang? Nyaman atau enggak nyaman? Jadi mana mungkin ada wali Allah bingung bab rezeki? Enggak mungkin ada. Dok. Halo, yang ngaku-ngaku wali Allah. Masa wali bingung bab rezeki? Itu wali apa kira-kira? Wali murid, SPP belum dibayar. Ya kan? Wali murid. Ini kita bicara hati ya, bicara hatinya yakin. Nah kalau orang yang bodoh-bodoh terus ngomong, ya udah kalau begitu nggak usah kerja, ini bodoh ini. Karena dia menganggap yakin itu, ya itu nggak usah kerja itu. Justru orang yang yakin itu kerja ya yakin, nggak kerja juga yakin. Dan dia kerja yakin nggak akan nambah rezekinya. Keren ya? Kerja yakin nggak akan nambah rezekinya. Kalau dia nganggur yakin rezeki nggak akan berkurang. Bisa begitu? Halo, nanya, misalnya Anda tiba-tiba dipecat dari perusahaan, rezekinya nambah atau kurang? Mbak,
suaminya dipecat dari perusahaan. Kira-kira rezeki mbak nambah atau kurang? Tidak ada judulnya rezeki tambah atau rezeki kurang. Qasam tuhulak, sudah aku bagikan, selesai pembagian. Pembagiannya itu udah selesai. Jadi ada tidak rezekinya judulnya tambah atau kurang? Nggak ada. Nggak mungkin nambah. Yang jatahnya miskin ya miskin ila yaumil qiyamah, nggak mungkin jadi kaya. Yang jatahnya kaya nggak mungkin miskin. Yang jadi masalah kita nggak tahu jatah kita yang mana, gitu kan ya. Jadi jangan pernah ngomong, oh saya ini jatahnya melarat kok. Oh kamu Tuhan emang ya? Kamu udah ngerti jatah rezekimu, ya? Hebat bener kamu. Oh Beb saya ini kaya, Beb nanti dulu. Kamu udah tahu jatah rezekimu kamu kaya. Kalau 2 tahun lagi kamu miskin gimana? Nggak ngerti kamu, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi perlu diyakini jatah rezeki saya tidak akan tambah dan tidak akan kurang. Kerja nggak akan nambah rezeki saya. Kalau kita menganggap kerja nambah rezeki kita, berarti kita musyrik. Kita menganggap kerja itu bisa mendatangkan rezeki. Halo, nggak puyeng toh? Nggak pusing ya? Saya nggak mau ngajar lama-lama ini, soalnya rahasia, mestinya nggak boleh di share nih. Makanya kalau kita baca sejarah para aulia itu kok orangnya nyantai-nyantai gitu ya, keren ya, nyantai-nyantai. Yang terjadi biar terjadi, mereka tetap nyaman, nyantai, enak, nggak ada bingung tuh nggak ada. Jadi kata bingung tuh katanya warisan setan tuh. Sebetulnya saya ini dilarang untuk mengucap kata itu sering-sering, sekalipun nggak boleh, ngucap aja nggak boleh. Karena kata yang tadi saya sebutkan itu termasuk kata yang digunakan oleh syaitan untuk membuat kata itu terwujud dalam diri manusia. Maka ngucapkan aja nggak boleh. Saya pernah diamalati sama satu orang soleh, jangan ngucapnya aja nggak boleh. Ngucapnya tok ya, nggak boleh. Cuman nerangkan tanpa ngucap susah juga kan? Nerangkan tanpa ngucap susah. Nah ini, rezekinya sudah dijamin, nggak akan nambah, nggak akan kurang. Apa yang terjadi pada kita ini ya sudah, ya pasti akan terjadi, nggak mungkin bisa dihindari. Yang mau cerai nggak mungkin jadi nggak cerai. Yang mau nikah nggak mungkin nggak jadi nikah, nggak mungkin. Ya itu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kamu nggak akan pernah ngerti. Lah kamu ini jatahnya akan cerai atau akan nikah, nggak ngerti. Itu yang tahu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai itu setan bisikin, loh kalau semuanya udah ditentukan sama Allah, diatur sama Allah, terus apa gunanya kita jadi manusia? Kurang ajar kamu. Ya, kamu kurang ajar. Oh kamu jadi manusia tuh ya ridho saja tuh, boro-boro dijadikan manusia. Ridho saja mau di bagaimana ya terserah yang buat toh ya. Kita ini ciptaannya Allah, buatannya Allah kok. Hasil karyanya Allah, punyanya Allah kok. Anda punya kayu dijadikan asbak ya, apakah asbaknya marah? Kenapa saya jadikan asbak? Gak jadikan kayu. Yang jadi ini kursinya Habib Novel kan lumayan bagus, masuk YouTube. Jadi tongkat ini yang dipakai ini masuk YouTube kan keren. Kenapa saya jadikan asbak? Tempatnya api itu. Apa ada kayu protes? Kayu aja nggak protes. Kepada manusia yang mengolahnya jadi benda macam-macam. Kamu diolah sama Allah jadi apa? Urusannya Allah. Itulah rahasia penghambaan para wali. Nah terus nanti saya sebetulnya catatan apa? Bukan tugasmu nyari catatanmu apa. Tugasmu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah udah, tugasmu sholat. Nanti di neraka di surga nggak usah ngurus. Minta saja tugasmu masuk surga, berlindung dari siksa api neraka. Kalau setan ngajak kamu untuk mikir yang seperti itu, katakan amantu billahi wa birusulih. Aku iman pada Allah dan Rasulnya. Nyingkir setannya nanti. Wah itu rahasianya Allah. Loh kok Allah nentukan begitu? Allah Maha tahu kok. Ditentukan nggak ditentukan Allah juga ngerti kamu tuh nanti bakalnya bagaimana. Namanya juga Allah Maha tahu. Anda atau programmer itu buat program 1 + 1 sama dengan berapa? 2 gitu kan ya. Dia buat program, kalau dimasukkan variabel ini hasilnya nanti akan ini. Jadi programmer itu udah ngerti nanti hasilnya ya itu, dimasukkan berapapun hasilnya akan itu ngerti. Loh Allah Ta'ala Maha mengetahui nanti kamu bagaimana sebelum diciptakan, Allah udah ngerti. Nah kalau Allah mau nulis pengetahuannya kan ya itu sebuah keuntungan buat kita, jadi kita bisa ngelirik. Kalau ditulis sama Allah Ta'ala di Ummul Kitab itu termasuk anugerahnya Allah kepada umat manusia. Jadi terserah Allah, bebas. Allah mau ngapa-ngapain bebas. Nah itu para wali bisa terima seperti itu. Jangan bisa enggak? Jadi pertanyaannya begini, misal seperti yang saya sebutkan di Rebu yang lalu ya, misal dibuka kitab catatan Anda, rapotnya dibuka, terus tertulis penghuni neraka, Anda tetap muslim atau pindah agama? Nah kalau pindah agama kan betul catatannya loh ya, terbukti betul catatannya ya. Punya pikiran seperti itu terbukti betul catatannya.
Kalau tertulis penghuni neraka, kira-kira masih mau jadi hambanya Allah atau protes? Terus ngelengkrok gini, neraka. Atau tetap di saf awal? Atau tetap mau jadi muadzin? Apa tetap mau jadi penceramah? Apa tetap mau menunaikan ibadah haji dan umroh berkali-kali? Wong tulisannya neraka. Cuma nanya, apa jawaban hati Anda? Halo? Kok diam semua kenapa? Hah? Susah? Angel? Ini angel atau mudah? Angelnya di mana? Susahnya di mana? Kan Allah tidak buka tuh rahasia itu, nggak dibuka kan, ditutup sama Allah. Nanti akhirnya kita bagaimana sama Allah kan ditutup, betul kan? Kenapa ditutup? Biar manusia selalu punya rasa harap. Allah kasih kunci, jangan putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kan begitu. Tapi ini cuma pertanyaan untuk diri kita sendiri, untuk ngetes diri kita sama Allah bagaimana. Kalau kamu ditempatkan di neraka, sekarang ini kamu masih mau sholat apa tidak? Kalau kamu terus kemudian mutung nggak mau sholat, ya berarti memang layak masuk neraka. Paham nggak maksud saya? Paham kan? Tapi kalau kamu nggak mutung, nggak patah hati, tetap kamu istiqomah ibadah dan terus menghamba sama Allah Ta'ala, minta dimasukkan ke dalam surga, berarti betul kamu hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitulah cara para wali menghamba pada Allah Ta'ala, nggak peduli tempatnya di surga atau tempatnya di neraka. Makanya Sayyidah Rabi'ah Adawiyah berkata, ya Allah, kalau saya ini nyembah kamu karena saya takut sama neraka, cemplungkan saya ke neraka. Keren perempuan itu. Ada yang mau nyontoh di situ ibu-ibu doanya begitu? Ini adegan berbahaya, jangan dicontoh. Dan kalau aku ini beribadah kepadamu, menghamba kepadamu karena mengharapkan surga, jauhkan aku dari surga. Keren ya? Tapi kalau aku menghamba kepadamu karena engkau ya Allah, ya jangan haramkan ya rahmatmu dari aku, ya surga jangan diharamkan. Kalau dicari Allahnya jangan dimasukkan neraka, masukkan surga, kan begitu. Tapi yang dicari itu bukan surganya, bukan nerakanya, Allahnya gitu. Setelah cari Allahnya, pengen surganya, pengen dihindarkan dari nerakanya. Tapi hatinya ditata seperti itu. Jangankan mikir yang sejauh itu, kita ini ya, yang kecil saja. Misal ini Abdullah itu ada enggak nih? Sini, maju depan sini, buat contoh. Sini Abdullah, sini, biar terkenal. Sini, madep sana. Ya. Tadi jangan grogi, duduk yang betul. Nama siapa mas? Mic-nya dipegang. Nama? Abdul Wahid. Yang senyum, kalau cemberut calon penghuni neraka. Nama. Nama Abdul Wahid. Abdul Wahid. Asal? Asal Tasikmalaya. Ya, di Raudhah ngapain? Di Masjid Ar-Raudhah ini ngapain? Biasanya tugasnya ngapain? Membersihkan kamar mandi dan baca rotib. Bersihkan kamar mandi dan baca rotib. Jadi kalau kamar mandi kotor, tahu kan siapa yang bertanggung jawab? Paham ya? Jelas semua? Jadi kalau di Raudhah ada kamar mandi yang kotor, yang bertanggung jawab siapa? Abdul Wahid Tasik. Jadi jangan sampai warga Tasik itu kecewa dengan kamu Abdul Wahid. Halo, sabar, rotib dia yang mimpin. Terus kalau tiba-tiba ya saya bilang, Abdul Wahid jangan baca rotib lagi, yang baca rotib anak baru. Terus hatinya tergores, gitu Habib sekarang ya, saya nggak dipakai lagi. Wahid, kosek WC itu, misal udah kamu kosek WC, jaga parkir, jangan deket-deket soft awal di musola. Hatinya baru dibegitukan aja hatinya udah krek, gagal jadi manusia. Enggak begitu kan? Jawab yang jelas. Insya Allah enggak. Ya coba nanti kapan-kapan kita buktikan ya. Nah, ya kapan-kapan, jangan sekarang kan udah tahu di sana. Gagal jadi manusia. Kok jangankan sudah ibadah sekian tahun kemudian dikasih tahu tempatnya neraka, baru dipindah posisi jadi tukang parkir aja bingung dia. Paham? Di sebuah pesantren ngabdi puluhan tahun, ya asalnya ustadz senior, tiba-tiba sama kiainya, udah kamu sekarang jaga di pos tengah parkir. Malu dia, saya ustadz senior sama kiai so parkir, cari pesantren lain, ganti saya.
Ini gagal dia jadi manusia. Nah, manusia yang betul-betul manusia menghamba pada Allah Ta'ala, ketika dia menghamba kepada Allah, dia pengen surga, dia takut sama neraka. Tapi yang dicari bukan itu, yang dicari Allahnya. Maka apa yang ditentukan sama Allah itu yang dia cintai lebih dari apa yang dia inginkan. Ada satu orang nih, ibadah ratusan tahun, nah, umat Nabi yang terdahulu ya. Allah nyuruh malaikat ngasih tahu dia, sampaikan dia tempatnya di neraka. Sampaikan dia tempatnya di neraka. Dilihat dia tetap ibadah terus. Malaikatnya heran, loh kamu ini tempatnya udah di neraka kok ibadah terus? Loh saya itu ibadah mengabdi sama Allah kok, masalah ditempatkan surga atau neraka kan itu Allah, bukan saya ini mengabdi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya malaikatnya disuruh lagi ngomong sama Allah, sampaikan sama dia tempatnya surga, sampaikan sama dia tempatnya surga. Ini satu kisah. Ada satu kisah lagi, ada orang tuh maksiatnya banyak, dikasih tahu sama malaikat, tempatmu di neraka, kata Allah Ta'ala, tempatmu di neraka. Orang tadi nangis tersenyum bahagia, terima kasih Allah, alhamdulillah. Anda kok jadi malaikat bingung atau nggak bingung? Udah kembali, kelamaan semakin terkenal kamu, status jomblo. Lanjut ya. Kalau Anda jadi malaikat bingung atau nggak bingung? Bingung. Malaikat nanya, kamu dikasih tahu tempatnya di neraka kok nangis bahagia? Nangis tapi bahagia. Alhamdulillah, terima kasih. Kenapa? Bagaimana saya nggak bersyukur bahagia? Nah, kenapa? Allah kok masih mau nyebut orang seperti saya? Saya yang kotor, saya yang jelek, saya yang hina, saya ahli maksiat. Allah itu masih nginget saya. Bagaimana saya nggak bersyukur? Saya kira itu saya nggak dianggap apa-apa. Ternyata Allah masih ingat saya. Allah perhitungkan saya. Allah sebut nama saya. Saya syukur, terima kasih sama Allah. Saya nggak layak sebetulnya disebut ini. Ntar lagi malaikatnya dapat tugas, sampaikan sama dia penghuni surga. Pripun nih, para wali ini, hamba-hamba Allah ini, hatinya indah atau enggak indah? Satu, enggak pernah takut urusan rezeki. Yang kedua, tidak takut kepada penguasa siapapun, tapi enggak pernah merendahkan siapapun penguasanya, paham? Enggak pernah. Saya enggak takut sama kamu, enggak gitu. Ini hati, bukan dohir. Sehingga pernah ada satu orang soleh, dalam kitab Risalatul Mu'awanah juga disebutkan, karya Habib Abdul Haddad. Satu orang soleh itu membuat raja cemburu. Karena orang soleh ini lebih dicintai masyarakat daripada raja. Jadi raja kalah populer sama ulama. Ya, satu ulama ini populernya mengalahkan raja. Masyarakat dari berbagai desa, kota, semua menguji ulama tadi. Akhirnya rajanya jengkel. Ulama tersebut ditangkap, jebloskan ke penjara. Kemudian raja membuat pengumuman bahwasanya akan diadakan pertandingan singa nomor 1 raja akan duel melawan ulama yang terkenal tersebut. Ya coba misalkan ini terjadi di negara kita, ya ada orang, bukan penguasa ya, ada orang buat duel Habib Novel lawan singa. Penontonnya banyak enggak kira-kira? Ya duel di alun-alun gitu, pungut karcis gitu. Penontonnya kira-kira banyak enggak aja? Banyak ya, penasaran enggak? Penasaran ya, kira-kira di kemah-kemah enggak gitu ya? Tergantung tanya, itu kira-kira singanya NU bukan? Kalau singanya NU aman. Kalau singanya NU aman, kalau singanya enggak NU ya wallahu a'lam. Tanya sama singa, kamu NU bukan? NU, oh pasti dia cinta sama Habibnya itu. Paling abad dia duduk bareng jilat-jilatan itu. Nah, apa yang terjadi? Subhanallah, 2 kandang, yang satu kandang manusia, yang satu kandang singa. Manusianya dikasih makan, gak dimakan, singanya dilaparkan seminggu ini. Setelah itu ada penyekat di antara 2 kandang tadi dibuka, singa yang lapar langsung lihat ada sosok manusia di situ kan, disamperin. Tapi singanya cuma deketin, ngendus-ngendus. Awas bilang mirip. Ya, begitu aja. Lihat penonton yang melihat adegan berjam-jam cuman seperti itu, penonton kecewa, pulang semua kan, semua pulang. Setelah penonton pulang, maka kandang tadi ditutup lagi, dipisahkan. Kemudian ulamanya tadi dipanggil, guru tadi dipanggil sama raja. Kamu nih tadi kok tenang betul ngapain? Loh, kenapa saya harus bingung? Kenapa saya harus takut? Apa yang ada dalam hatimu? Nih coba lihat hatinya ya, kita bicara hatinya, rahasia penghambaan para wali. Hatinya bagaimana? Saya tadi lagi ngadep sama Allah, kebetulan ada singa juga ngadep sama Allah. Jadi kami berdua lagi berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus lantas mana mungkin saya bisa memikirkan si singa, wong saya lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keren atau enggak keren? Bisa enggak kita duduk bareng terus kita merasa lagi di hadapan Allah? Jadi dia nggak takut sama raja atau sama singa, oh dia lagi di hadapan Allah Subhanahu
tanpa merendahkan siapapun. Gak ada di hatinya merendahkan raja atau penguasa, gak ada. Cuma di hatinya gak ada rasa takut sama raja. Jangan salah mengartikan, oh para wali gak takut sama penguasa, kemudian diartikan para wali akan melawan penguasa, para wali suka menentang penguasa. Bukan seperti itu, salah itu tafsirnya. Ini kadang belajar tasawuf gak mudeng, akhirnya itu kita jadi orang soleh, kita harus berani melawan penguasa. Salah kamu. Sejak kapan Islam mengajarkan lawan penguasa? Jangan takuti siapapun, mau penguasa, mau raja, mau orang kaya, mau orang yang lebih kuat dari kamu, mau orang yang punya harta. Jangan takut pada siapapun, takutlah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan berupaya untuk melawan siapapun. Hati ini seperti tadi loh, saya dan singa lagi berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus tadi kamu kok tampak termenung, kenapa? Iya, saya merenungkan nih, ini hukumnya air liur singa najis atau tidak, karena singanya jilat-jilatin saya. Jadi saya cari kitab-kitab fikih dalam hafalan saya itu, saya belum ketemu nih hukumnya kira-kira air liurnya najis atau tidak. Lagi saya pelajari ini, air liur singa itu najis atau tidak. Itu yang menyibukkan pikiran saya. Halo, bisa enggak hati kita seperti ini? Bisa, insya Allah bisa, suatu saat nanti. Amin. Mbak, boleh nanya, takut nggak di poligami? Pertanyaan tak terduga. Jadi jawabannya ya jangan takut di poligami. Bukan berarti Habib Novel menganjurkan suami berpoligami atau kemudian mengatakan ayo berpoligami. Tapi untuk perempuan kan ada ketakutan yang luar biasa, ada ketakutan yang luar biasa, sehingga nanti kalau menikah dengan ketakutan seperti itu, hidupnya akan hidup dengan takut dan takut dan takut. Justru takutnya itu jadi doa. Berarti takut di poligami atau berani di poligami? Berani juga jangan. Kalau berani berarti itu mengundang untuk di poligami, itu juga doa. Terus bagaimana Beb? Jangan takut di poligami dan jangan berani di poligami. Ya, takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham maksud saya? Jadi nggak usah ngurus yang seperti itu, pokoknya saya mau ngabdi sama Allah. Tugas saya jadi istri adalah ibadah kepada Allah. Jalankan saja tugasmu, nggak usah mikir yang lain. Nanti enak hidupnya. Jadi suami mau nikah ini bingung, takut nggak bisa ngasih rezeki. Ini awal kemusyrikan yang besar nih. Karena dia merasa bisa ngasih rezeki kalau punya kerjaan, padahal yang ngasih rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan takut tidak bisa ngasih rezeki. Tugasmu adalah usaha, kerja. Itu istrimu udah punya jatah rezeki sendiri, kamu punya jatah rezeki sendiri. Kalau punya anak itu punya jatah rezeki sendiri. Makanya orang Jawa bilang banyak anak banyak rezeki, karena setiap anak banyak bawa jatahnya rezeki masing-masing. Bukan bapaknya yang ngasih rezeki, bukan ibunya yang ngasih rezeki. Itu akidah Islamiyah, yakinnya hati itu. Nah ini para wali itu menghamba dengan cara seperti itu. Berarti penghambaannya enak atau gak enak? Makanya sholatnya ya enak, ngajinya ya enak, duduknya sama orang-orang ya enak gitu. Boleh ngasih contoh? Hah? Boleh? Yakin? Nah, tadi contoh satu buat yang di belakang geblak semua langsung. Mas-mas, bapak-bapak. Tapi ya, jangan dimasukkan hati ya. Bu, saya mau ngasih contoh dari kalangan bapak-bapak, boleh ya? Boleh. Pak, saya mau nanya, kalau tiba-tiba saja Anda kan tadinya jagoan, orang luar biasa gitu, misalnya sana ke sini, insya Allah nggak terjadi sih ya, insya Allah nggak terjadi. Kok tiba-tiba mengalami yang dialami Nabi Ayub alaihissalam, kena sakit macam-macam. Saya mau nanya, tenang nopo bingung? Udah gini, udah usah jauh-jauh lah. Nasallahu alaihi wa sallam min dzalik ya. Kalau misalnya ada orang punya istrinya cantik, jangan yang udah nikah istrinya cantik kan, anggap aja cantik dah. Tiba-tiba Anda mendadak bisu, terus kulit rusak. Mohon maaf, was-was atau tidak? Was-was apa? Istrinya minta was-was apa tadi? Istrinya minta jangan nikah lagi. Ngawur. Was-was istrinya minta apa yang keras? Was-was. Ya. Jadi udah sakit bisu, kulit rusak, plus pikirannya semakin rusak. Betul kan? Nah kalau para wali nggak pernah mikir begitu.
Jadi dia itu hanya menjalankan tugasnya. Tugas saya sebagai suami apa? Ya, melayani, nyayangi, dijalankan. Perkara yang ini mau begini, itu mau begitu tuh nggak pernah dipikir. Nggak ada dalam kamusnya, dipikir maksudnya tidak ada. Enak nggak kalau bisa begitu? Hah? Ustadz Iis misal. Ini malam kan malam-malam santai ya. Bukan malam Sabtu, malam Kamis, nyantai dikit. Ustadz Iis misal itu lihat ada satu anaknya kiai Ning itu, ya kan menjelang hari santai Ustadz, anaknya satu kiai Ning hafal Al-Quran, cantik jelita. Ustadz Iis berupaya berharap bisa mempersunting perempuan tersebut. Misal aja loh Ustadz, misal kebetulan ya Ustadz Iis denger ada satu juga Ustadz yang gantengnya lebih ganteng dikit dari Ustadz Iis, yang nggak begitu ganteng walaupun julukannya Ustadz ganteng. Krek. Ya, Ustadz yang lebih ganteng dikit, tapi Ustadznya naiknya mobilnya Alphard, naik mobil Alphard, kemudian udah punya perusahaan ya dengan omset satu hari itu keuntungannya 2 miliar ya. Saya mau nanya, kira-kira hati Ustadz Iis keder atau nggak keder? Ustadz maju teratur atau mundur lari? Hah? Kenapa? Wow, katanya langsung ya adalah berdiri ngompol katanya. Jadi ini loh manusia kan, manusia nggak lihat Allah itu, nggak lihat Allah. Tapi kalau orang-orang soleh yang dilihat Allah Ta'ala, jadi nggak peduli ini ada orang kaya naik mobil Velfire mau ngelamar anaknya orang, dia nggak kaya mau ngelamar anaknya orang, yang mau dilamar sama ini kan belum ada pertunangan ya, lagi sama-sama pengen ngelamar, dia nyantai saja, kalau jodoh saya, kalau bukan ya bukan, selesai. Pola pikirnya sangat sederhana, so simple. Enak atau nggak enak? Enak, ditolak bukan jodoh saya, berarti jodoh saya ada di tempat yang lain, nggak ada penyesalan, nggak ada dendam, nggak ada apa-apa, maju tak gentar, mundur pun penuh kebahagiaan. Itulah Ustadz Iis di masa depan. Gitu Is. Masya Allah, tadi katanya ngompol. Faham maksud saya? Jadi punya duit gak bingung, punya kekuasaan gak buat dia bangga, gak buat dia putus asa. Kenapa? Karena yang dilihat Allah Ta'ala, menghamba, aku hambanya, dan bangga sebagai hamba punya Tuhan Allah Ta'ala. Cukup sebuah kebanggaan bagiku, aku punya Tuhan dia dan aku menjadi hambanya. Keren ya? Cukup sebagai kebanggaan bagiku, aku punya Tuhan dia dan aku sebagai hambanya, dia aku sebagai hamba loh. Gini ada orang mengaku murid saya nanti dulu, maka ada orang ngaku-ngaku saya tinggal di Raudhah nanti dulu. Banyak sih yang ngaku gitu, ngaku tinggal di Raudhah, ngaku ini saya muridnya Habib Novel, banyak yang ngaku. Ini buktinya foto sama saya itu gampang, paling gampang tuh foto sama saya. Sengaja saya foto dengan saya itu saya permudah potret dengan saya, jadi biar orang nggak bisa ngaku. Justru yang nggak pernah foto sama saya itu mungkin betul itu. Iya, jadi bisa punya potret, bilang pernah ke Masjid Raudhah dan lain sebagainya. Ini banyak orang ngaku seperti itu terhadap ulama siapapun. Ya kadang bilang, apalagi kalau punya ada jenderal yang agak baik, nanti bilang, oh saya keponakannya jenderal itu, oh saya masih punya jenderal itu, gitu kan, untuk kepentingan. Jadi kalau udah ujung-ujungnya duit, nah itu palsu itu. Orang yang ngaku-ngaku kalau ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya minta ditolong, minta dibantu, itu modus. Ya minta tempat, minta dihargai, minta dihormati, itu namanya MODUS, modus, mengharapkan sesuatu. Tapi kalau orang sudah yang dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang dilihat, pede, dia hanya jalankan apa yang harus dijalankan. Tugas saya ibadah, saya ini umurnya wajib cari rezeki, ya saya cari rezeki. Saya kerja ya kerja, hasil bukan urusan saya. Saya berupaya yang terbaik, iya kan, orang kerja diupayakan yang terbaik. Mau ngelamar kerjaannya upayakan yang terbaik. Seperti Mas Agus tuh, entah kapan mau nikah itu, Agus Kalioso itu cuman bilang pengen tapi nggak ngelamar. Mau ngelamar takut ditolak, mau ngelamar takut
ditolak karena ya belum betul-betul menghamba kepada Allah. Kalau menghamba kepada Allah, atur strategi yang baik, doa yang luar biasa, wirid dikencengin, terus maju melamar, ditolak, cari perempuan yang lain, berarti bukan jodoh. Kata Gus Dur gitu aja kok. Ternyata repot Mas Agus ya. Ini contoh, ini cuma misal gitu ya, misal. Betul Edwin? Halo. Ini yang saya omongkan hampir 1 jam, ini paham enggak? Hah? Bisa dipahami? Berarti jadi apa, merasakan hatinya wali itu, hati wali itu kira-kira bagaimana ya? Hatinya kira-kira seperti apa itu? Seorang sufi ditanya, coba ceritakan padaku pengalaman terindah yang engkau rasakan paling nikmat dalam hidupmu apa? Jawabannya ada satu, ketika aku berada di sebuah kapal mau numpang naik kapal tadi, kemudian satu kapal tuh nggak ada yang kenal sama aku, kemudian mereka nyeret aku, ngencingin aku, nendang aku, dan melempar aku keluar dari kapal. Itu pengalaman hidup yang paling nikmat seumur hidupku. Padahal ini ulama besar nih, wali besar, orang soleh besar, dikencingi, ditendang, diseret-seret, buat dia itu nikmatnya luar biasa. Tapi Anda jangan praktek, coba tolong kencingi saya, ngawur. Bukan, tidak boleh dikondisikan, itu tidak dikondisikan, kebetulan ngalami gitu loh. Nah kita nggak begitu, punya pangkat sedikit, ya kemudian nggak diundang, tersinggung, nggak dikasih tempat di depan, tersinggung, nggak dikasih waktu, tersinggung. Banyak ketersinggungan dalam hati kita, karena kita belum menghamba sama Allah beneran, masih banyak menghamba sama nafsu kita. Jadi rahasia penghambaan para wali itu mereka, beliau betul-betul meniadakan hawanya, mengendalikan nafsunya, ya, yang dilihat hanya Allahnya. Gimana ibu-ibu? Udah paham? Ini tadi bahasa globalnya. Sekarang prakteknya mau? Bu? Ya, bapak-bapak mau praktek? Mas-mas mau praktek? Loh, kita harus latihan dong. Gak latihan kan kapan kita mau jadi hamba yang benar, betul kan? Ya, dari yang gampang-gampang dulu. Dari yang gampang-gampang dulu. Mas-mas, ya, mana yang lebih Anda utamakan? Mana yang lebih Anda utamakan? Sedekah atau rokok? Yang rokok nih, sedekah atau rokok? Ngerokok istiqomah 1 hari harus ada, betul ya? Nah, sedekah sudah belum? Jadi misalnya, ini ngetes jadi hamba Allah ya, tes. Kalau kemudian diminta untuk uji coba 1 bulan berhenti merokok, uangnya semua disedekahkan, hatinya kira-kira memberontak atau ikhlas? Nggak usah praktek, cuman contoh aja gitu, kira-kira ya, kira-kira aku dipaksa kon sedekah sesasi mandek ngerokok, ikhlas apa berontak? Nah, baru urusan sekelas rokok aja berontaknya luar biasa, dan uangnya dibuat sedekah untuk kepentingan dia di akhirat, itu berontaknya luar biasa. Gitu mau ngaku hambanya Allah Ta'ala, bosok siap duji apapun, alah dul lagi kehilangan rokok, duitnya utuh, kamu sudah berontaknya luar biasa. Maka jangan ngaku-ngaku, saya siap, saya sanggup, nanti dulu, jangan ngaku. Biar kita tahu bedanya kita sama para wali tuh ya. Ibu, boleh ya Bu? Tenang Bu, nggak poligami, aman-aman. Nah, terus dikira poligami udah terlampau sering itu dibuat contoh. Bu, yang punya handphone anak-anak muda, ya, yang merasa tua ya alhamdulillah. Anak-anak muda, misal diminta hapus semua fotomu yang ada di Instagram, semua fotomu yang ada di Facebook, dan semua video yang ada gambarmu di YouTube, ya, kemudian jangan pernah pasang fotomu dimanapun, ya, jangan pernah pasang fotomu dimanapun, kemudian lakukan itu selama 2 tahun. Sanggup atau mikir? Jadi tidak ada nanti judulnya selfie, tidak ada. Kamu hanya boleh nyimpen fotomu itu, ya, hanya untuk kamu lihat sendiri. Kira-kira ikhlas atau nanti tetap share ke teman-teman? Beb, saya share ke teman perempuan punya teman laki. Jadi nggak ada share ke teman perempuan, nggak ada.
Kan ini saya tunjukkan ke teman saya yang perempuan. Iya, nanti disimpan sama dia, ditunjukkan ke temannya dia yang perempuan, temannya dia perempuan tunjukkan ke teman perempuan, akhirnya dia so kemana-mana gitu. Saya mau nanya mbak-mbak, ringan hati untuk melakukan atau agak berontak? Ini sepele loh ya, sederhana. Contoh yang kedua buat mbak-mbak, kalau kemudian Anda menikah, sabar. Suami Anda bilang begini, istriku, jangan pernah berharap punya rumah sendiri. Gak usah berpikir kita akan rumah sendiri. Kalau toh saya punya duit, saya akan gunakan duit saya untuk bangun rumah orang tua saya. Dan kita akan hidup bersama ibu, ya, selama-lamanya. Dan ibuku akan lebih kuturuti dari siapapun. Kinten-kinten jenengan, alhamdulillah, barokah. Atau protes. Nah itu teriak langsung. Mau protes gitu kan? Artinya nggak gampang gitu loh, nggak gampang punya. Jangan kita mengklaim hati kita udah seperti itu, masih jauh, ya masih jauh. Makanya sekarang kita latihan yang paling gampang dulu. Ya, saya mengajak semuanya latihan yang paling gampang. Tidak khawatir bab rezeki, itu bab yang paling gampang. Sanggup? Jadi meskipun Anda ditipu orang 10 juta gitu, Anda tenang-tenang saja. Sanggup? Teman Anda hutang nggak bayar-bayar, Anda rajin lagi tapi dia nggak bayar-bayar, Anda nggak marah. Sanggup? Terus dikhianati sama orang yang paling dipercaya, sanggup? Halo? Nggak khawatir bab rezeki, seandainya perusahaannya runtuh seketika, nggak ada keraguan akan rezeki, sanggup? Ini bab yang paling gampang, caranya dilatih. Ya, saya ngajak pemirsa dimanapun Anda berada, ini bab paling gampang, ini bisa dilatih, bisa dilatih. Cara melatihnya bagaimana? Sempatkan membaca kisah para wali, urusan rezeki, bagaimana para aulia berinteraksi dengan rezeki. Sempatkan membaca, baik yang ada dalam Al-Quran maupun dalam hadis maupun kisah para ulama. Membaca kisah itu buat kita akan yakinnya luar biasa. Saya mau kasih satu contoh, insya Allah bisa jadi bahan renungan buat semuanya. Ya, udah siap? Dicatat baik-baik. Ini murah tapi mahal, mahal tapi murah. Yang punya handphone coba angkat tangan. Yang punya handphone, apapun bentuk handphonenya. Udah, alhamdulillah. Yang punya baju coba angkat tangan. Alhamdulillah. Yang punya celana coba angkat tangan. Alhamdulillah. Sudah mau semakin malas angkat tangan kan ya? Ya. Yang punya alas untuk tidur, entah itu kain, entah itu kasur, entah itu bumi, angkat tangan. Alhamdulillah. Yang punya mata untuk melihat, yang punya mulut untuk bicara, untuk makan dan sebagainya, punya telinga untuk mendengar, punya tangan untuk ya, punya kaki untuk sila, untuk duduk, untuk jalan dan sebagainya. Dah, pertanyaan saya ini gampang toh? Gampang ya? Ya, pertanyaan saya. Terus yang Anda butuhkan apa lagi? Kalau dengan semua yang ada ini tidak bisa membuat engkau bahagia, betapa bodohnya dirimu mencari kebahagiaan di luar sana, sedangkan ini lengkap untuk bahagia. Halo. Kata Habib Muhammad, bodohnya dia. Nah, kok bahagianya itu cari rokok di tengah malam. Kemarin tuh ya, bangun tengah malam keluar cari rokok demi bahagia. Aduh. Padahal semua yang ada nih saat ini juga bisa buat kita bahagia. Detik ini juga bisa buat kita bahagia. Kurang apa coba? Punya mata bisa lihat, telinga bisa dengar, mulut bisa bicara, kaki bisa buat jalan, bisa buat loncat. Semuanya sudah ada. Kurang apa? Ternyata yang di luar kita itu semua murah. Gak ada yang mahal. Cari apapun itu, yang di luar kita itu murah. Saya mau nanya, boleh? Bu, tolong dijawab ya Bu. Ibu pilih mana? Dikasih emas sebanyak gunung Merapi,
atau dikasih gigi yang utuh semua, lidah yang sehat. Kalau misalnya dibalik, giginya diprotoli semua, lidahnya dipedot separuh. Mahal mana? Emas sebanyak Gunung Merapi atau lidah utuh? Lidah utuh. Berarti semua yang di luar sana itu murah atau mahal? Murah. Yang mahal yang mana? Yang saya sebutkan tadi. Betul? Mbak, saya mau nanya Mbak, jenengan kan rotok cantik toh Mbak dan Mbok, cantik ya? Wajah-wajah jenengan coba bercerminkan, ayo toh. Boleh saya nanya, jenengan dikasih rumah seluas 200.000 hektar. Udah emang agak gila sekalian tuh ya. 200.000 hektar. Tapi kulit wajah jenengan dikelotok, ya, terus bibirnya ditarik ke kanan, ke kiri, ke atas. Mau enggak? Enggak mau. Berarti 200.000 hektar sama kulit jenengan yang masya Allah ayu tuh kulitnya, welek tetap ayu pokoknya. Kulit yang ada sekarang ini mahal mana? Mahal kulit. Pertanyaan saya, lah kenapa yang di luar sana itu buat resah, buat gelisah, buat nggak enak hati, sampai dicari mati-matian, sementara yang ada nggak dinikmati, padahal ini yang paling mahal. Paham nggak? Jadi ya orang mudeng tapi ya dipaksa kayak mudeng. Ah? Beripun Bu? Apa? Kalau apa? Kalau nggak cari, nggak makan terus. Oke, sekarang saya mau nanya, boleh Bu? Boleh. Jenengan pernah jadi bayi? Bu, pernah jadi bayi? Pernah. Ada enggak bayi cari makan? Sabar dulu, saya nanya, jawab dulu. Ada enggak bayi cari makan? Enggak ada. Santai atau enggak santai bayinya? Santai. Terus yang enggak santai siapa? Ibunya. Nah, nanti kalau ada orang memang takdirnya dia nyantai, orang lain yang akan dibuat repot. Jenengan pilih yang jadi yang santai atau yang repot? Maksud saya apa? Setiap orang udah banyak punya jatah rezeki. Jadi kalau sampai dia nggak bisa makan, waktunya dia mati, berarti jatah rezekinya habis. Kalau rezekinya masih ada, tidak mungkin dia tidak akan makan. Tapi jangan kemudian nyantai-nyantai saja, dalam arti kemudian malas. Nggak boleh. Malas itu suatu yang tercela. Nanti dia nggak dapat pahala. Orang Islam harus rajin bekerja. Thalabul halal fardhah. Cari rezeki yang halal hukumnya wajib. Jadi cari yang halal tapi hatinya santai, enak toh. Pak D saya almarhum namanya Husain, marganya Al-Habsyi. Sering saya jadikan contoh Bu. Pedagang antik dulunya, barang antik. Datang satu orang nawari bokor. Ya, Pak D saya bilang, saya berani beli hanya 150.000. Kalau yang lain saya nggak tahu, silahkan Bapak tawarkan ke yang lain dulu. Nanti kalau yang lain tidak ada yang mau beli, saya akan beli 150.000. Silahkan keliling satu Solo dulu. Harus saya tawarkan kemana? Ya pedagang antik di Solo, namanya ini, alamatnya di sini, namanya ini, alamat. Sama Pak D saya ditunjukkan semua pedagang antik satu Solo beserta alamatnya, disuruh bawa barangnya keliling ke sana. Kalau nggak laku nanti mau dibeli Pak D saya tanpa merubah harga, tetap 150.000. Jenengan sanggup dagang model begini? Hasilnya itu belum keren. Hasilnya orang tadi balik sore, dari pagi keliling, sore balik. Pak, saya udah keliling satu Solo, tidak ada yang mau nawar, nggak ada yang mau nawar, nggak ada yang mau beli. Jadi ya ini saya jual ke Bapak, masih mau enggak? Dengan harga tadi itu Bapak masih mau tawaran? Tadi kan Bapak nawar 150.000, masih mau beli segitu? Pak D saya jawab, tadi saya nawar 150, ya sekarang tetap 150. Kalau boleh ikhlas saya beli, kalau enggak jangan. Ikhlas, halal udah. Tunggu di sini ya. Sepupu saya dipanggil sama Pak D saya, sini. Bapak tadi terakhir nawarkan ke rumahnya siapa yang terakhir? Ke situ. Oh ya. Tunggu bentar Pak ya. Bali Orono. Barang yang sama dibawa orang yang berbeda. Tawarkan 1 juta. Kalau nggak 1 juta jangan dijual. Anda yang barusan keliling satu Solo, kira-kira ketawa atau nggak ketawa? Gendeng nih yang siji ya. Orang normal edian kan gitu ya. Batin Pak ya. Batin begitu mesti. Orang waras sih.
Nggak lama balik tuh nak dulur saya bawa duit 1 juta. Bingung, malah aku. Akhirnya Pak Desa mesem, jatahmu 150.000, jatahku 850. Memang jatah rezekimu segitu, jatah rezeki saya 850.000 untungnya, kamu jatahnya dapat 150. Itu cara Allah begitu. Nggak bisa diotak-atik. Jadi hatinya tenang, orang soleh itu tenang hatinya. Sebetulnya Anda harus belajar ilmu rezeki itu seharusnya ya, dari pedagang akik di Gladak. Ya, atau pedagang handphone di Matahari Singosaren. Atau pedagang handphone di Ambassador Mall di Jakarta sana itu. Ya. Atau di Jogja mungkin di mana saya nggak tahu toko-toko handphone. Kenapa? Berjejer-jejer jualannya sama, tapi nggak ada saling iri. Betul kan? Dan yakin rezeki dewe-dewe, nggak ada orang kemudian mau ke sana, jangan beli yang di sana mas, mahal, beli sini aja, nggak ada itu. Persaudaraannya kuat, nyantai. Sebetulnya itu yang dimiliki oleh pedagang handphone di kios handphone ya. Kalau dibawa dalam kehidupan terus seluruh kehidupan, nyamannya luar biasa. Nah, itu pakai coba, yakin rezekinya nggak bakal nambah, nggak bakal kurang, tapi kerjanya harus maksimal. Kerjanya maksimal dengan keyakinan rezekiku nggak akan nambah, rezekiku nggak akan kurang. Loh katanya kalau sedekah menambah rezeki itu artinya macam-macam. Iya. Contoh terakhir nih udah jam 10. Ini melampaui batas nih. Contoh ya. Ini kopi. Seandainya rezekinya cuman segini. Alhamdulillah. 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 Ini yang sudah jadi rezeki saya 3 teguk kopi, betul ya? Sisanya masih banyak kan? Masih banyak. Tapi 3 teguk ini rasanya bisa sama dengan satu cangkir. 3 teguk rasanya dengan 1 cangkir. Ketika saya mengucap alhamdulillah, 1 teguk itu dibuat Allah rasanya berlipat-lipat, manfaatnya berlipat-lipat. Itu termasuk bagian tambahan rezeki. Contoh punya istri 1 disyukuri, rasanya 4. Ibu-ibu senang mesti ini ya. Dungaren Habibnya gitu kan. Biasanya kan ngerjain ibu-ibu, ini kok mendukung ibu-ibu nih ya. Rasanya 4 itu termasuk rezeki, tapi kalau nggak disyukurin, walaupun 4 rasanya 1 aja nggak genep. Ya, walaupun 4 rasanya 1 aja nggak genep, tapi 1 disyukurin sama Allah dibuat jadi seperti 4 dan puas dia. Nah itu arti tambahan dia begitu, dikit tapi dikasih tambah sama Allah. Umurnya cuma sampai 60, orang lain ada 80, dia sampai 60. Tapi 60 tahun dia tuh seperti ribuan tahun. Kualitasnya di tiap detik itu dia merasakan kehidupan yang luar biasa. Sementara banyak orang yang, aduh, masa mudaku habis ya, nggak terasa ya. Oh, tiba-tiba kok muda segini ya, nggak ada hasilnya. Sementara yang satu tiap detik merasakan hidup enak yang luar biasa. Itu bagian tambah rezeki, silaturahim nambah rezeki, sedekah nambah rezeki. Nambah itu bukan berarti diartikan nilainya tambah, karena nilainya udah diatur Allah segitu ya segitu, nggak akan nambah, nggak akan kurang. Ya, ini tauhid. Ini tauhid. Bebek katanya umurnya nanti kalau silaturahim nambah umurnya. Ya termasuk ada katanya nambah umur itu nambah umur di alam barzah. Ya umur di alam barzah tambah. Ada yang mengatakan tambahnya itu di alam dunia sama di alam barzah, kalau dijumlah itu umurnya tetap sebetulnya nggak kurang. Karena umur manusia itu kalau dihitung dari mulai kapan? Dari mulai diciptakan ya sampai dia nanti dibangkitkan itu berapa ini umurnya? Ya jatahnya segitu ya segitu. Umurnya ditambah, yang di alam barzah umurnya dikurangi, di alam dunia umurnya ditambah. Sebetulnya tambah tetap. Sebetulnya tetap. Jadi begitu ibu sekalian, bapak sekalian, singkatnya rahasia penghambaan para wali itu jurusnya cuma 1. Aku digawe Gusti Allah kon ibadah selesai, gak kakan pola. Rezekiku wis dijamin selesai, gak usah bingung. Koncoku sugih jatahe sakmono ya wis. Koncoku melarat, tugasmu sedekah. Sing sugih tugasnya sedekah bayar zakat. Jadi menjalankan tugas. Hati ini diajak menjalankan tugas, nggak mikir nanti bagaimana, ini bagaimana, nggak ada sama sekali. Ada orang kok tiba-tiba terjerumus maksiat, nggak ruwet para wali itu. Angkat tangan doakan, ya Allah ampuni dia.
Yang bisa nasihati tugasnya nasihati, nggak pernah menggurui dan nggak pernah mencaci, nggak pernah mencela, memaki di hati, merendahkan, nggak ada. Tugas amar ma'ruf, nahi mungkar, ngajar ya ngajar, nasihati ya ngajar, doakan ya doakan, jalankan tugas. Nggak pernah kemudian kok iso ya, kok iso nih ya, Habib Novel kok maksiat, kok iso nih ya. Terus emangnya kalau udah Habib Novel nggak bisa maksiat? Emangnya Habib Novel Tuhan? Paham maksud saya? Jadi nggak pernah dia menghakimi orang, merendahkan orang, nggak pernah. Siapapun orangnya bisa terjerumus maksiat karena dia manusia, kecuali Nabi maksum, dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia nggak pernah mempermasalahkan kenapa dia bisa bermaksiat. Dia menjalankan tugasnya. Ada orang maksiat, tugasnya apa? Tutup aibnya. Ada orang maksiat, tugasnya apa? Doakan agar diampuni, tutup aib, ampuni, baru dinasihati. Jangan kemudian sibuk menasihati tapi nutup aib gak dijalankan. Dia ternyata ya, insya Allah mari kita nasihati. Dia ternyata ya, mari ngumum. Ini bukan nasihati, namanya ngumumkan seadunya. Paham? Jadi tutup aibnya, kamu istighfar, kemudian kamu nasihati. Kamu nggak bisa minta bantuan yang lain. Itu pun dengan kaidah, jangan sampai membongkar aib. Dan nggak ada artinya merendahkan, nggak ada. Dan nggak pernah utak-atik masalah takdirnya Allah, nggak berani dia. Ini ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugasmu sebagai hamba yaitu. Kalau bisa begitu enak atau nggak enak? Enak ya? Ya, jangan naik motor, diklakson mobil dari belakang, marah enggak? Marah enggak? Nah itu kesalahan pertama, marah itu. Diklakson itu tugasnya langsung lihat spion. Kenapa saya diklakson ya? Kan gitu kan? Oh ternyata itu mobil ambulan, sirenanya mungkin rusak, nggak nyala, lagi bawa orang sakit. Ini enggak, diklakson kebu marah, tambah kemudian di tengah jalan. Selesai masalah enggak? Enggak, klakson terus, nekat ditabrak pasti dari belakang itu. Nah, ini bukan masalah karena nggak menjalankan tugas. Jalankan saja tugasmu, diklakson minggir. Kan begitu. Didem-dem minggir. Berarti ada orang minta jalan. Kalau tugasnya dijalankan selesai. Nah, kita nggak menjalankan tugas sebagai hamba, tapi mau meneliti apa Tuhan. Kan luar biasa nih. Tuhan diteliti. Tahu orang teliti Tuhan? Terakhir nih ya, jam 10:05. Nggak bisa Facebook, mohon maaf Ibu ya. Orang meneliti Tuhan begini. Kenapa ya Tuhan kok membiarkan manusia maksiat? Kenapa ya Tuhan pakai menciptakan neraka segala? Kenapa manusia nggak masukkan surga semua? Ini kan banyak akhir zaman ini orang ngajak pikir-pikir begitu ya. Mau meneliti kekuasaannya Tuhan. Kenapa ya? Kenapa ya? Kok ada orang yang lahir dibuat cacat segala? Kenapa nggak normal semua ya? Terus terakhir nanti kurang ajar. Sebetulnya maunya Tuhan apa sih? Kalau saya boleh ya mewakili, tak parani kemudian tak keprok, maunya ini loh, prok. Maunya ngeprok kamu gitu. Untung nggak boleh begitu ya. Itu namanya main hakim sendiri. Ya, tugas kita yang tunggu muka-muka waras tuh lawamu gitu. Pikiran ruwet. Ya jangan meneliti Tuhan, meneliti Allah. Kamu meneliti wa fi anfusikum afala tubsirun, meneliti di segi aja nggak hatam, nggak tamat kok. Mau meneliti Tuhan, jeblok, konslet. Orang yang mempertanyakan takdir itu orang yang mempertanyakan Tuhan, ya konslet. Tugasnya manusia itu ditanya, bukan bertanya. Ya, ditanya. Kamu ditanya, nanti kamu bagaimana? Bukan tugasmu nanya. Ya Allah, kenapa sih saya kok dikasih rezeki kok sedikit? Itu kok banyak tuh. Kan saya, ya Allah kenapa sih? Kamu tuh tugasnya ibadah. Kamu ditanya, bagaimana sholatmu? Bagaimana zikirmu? Bagaimana birrul walidain? Udah jalankan aja tugas. Semua yang ngajak niti Allah itu setan tuh. Itu setan. Nah hamba itu begitu, sepele. Saya mau nerangkan juga jadi bingung tuh. Saking gampangnya teori. Teorinya itu gampangnya, betul, gampang nggak? Gampang nggak teorinya? Gampang loh, coba perhatikan ya, teori. Yang ngasih rezeki siapa? Yakin nggak? Allah adil atau nggak adil? Allah sayang atau nggak sayang? Mestinya ada dikasih rezeki Allah, tenang atau bingung? Bahagia atau keluh kesah? Kenyataannya? Ya, aneh enggak? Kan sangat simpel loh, simpel. Sama Allah disuruh apa? Ibadah. Allah bilang apa di Al-Quran? Warizqukum fis sama, rezeki kalian ada di langit. Jenengan cari rezekinya di langit atau di pasar? Nah ini menyalahi aturan Tuhan atau sesuai aturan Tuhan? Allah bilang warizqukum fis sama, wa ma tu'adun. Rezekimu dan dijanjikan semua ada di langit. Kamu nyarinya di mana? Di pasar, di bumi. Betul atau salah ini? Bingung toh? Oh saya kalau nggak kerja keras nanti nggak dapat rezeki. Musyrik kamu.
Kok bisa bilang musyrik? Oh nyatanya itu ada orang tidur dapat rezeki nggak kerja keras kok. Kamu nggak boleh bilang begitu, mestinya kamu bilang begini, saya akan kerja keras untuk memperbanyak pahala. Kalau rezeki saya nggak ada kaitannya dengan kerja saya, mau keras mau nganggur, rezeki ada jatah sendiri. Tapi saya mau kerja keras, itu perintah Nabi. Untuk saya bersungguh-sungguh dalam usaha ikhtiar. Udah paham? Jadi ilmu malam ini ilmu mudah atau susah? Bu, biar melek boleh bu? Ibu, biar jenengan pulangnya melek. Bu, jenengan pengen mati dulu atau suami yang mati dulu? Ada salah seorang teman saya itu ngomong begini, masih kerabat ngomong begini, Habib, kan kita bukan mahram, sepupu itu kan bukan mahram ya, kan mahram. Nanti kalau Habib meninggal, saya boleh lihat enggak? Boleh lihat wajahnya enggak? Tolong izinkan lihat ya Habib ya, kalau Habib meninggal. Dia lebih tua dari saya, tapi ngomong begitu sama saya, kan ya saya untuk loro-loro tuh ya. Ya kok kayak aku yang mangkat sih ya. Bu, saya mau nanya, jenengan pengen mati duluan atau biar suami yang mati duluan? Hah? Terserah yang? Oh jawabannya pintar Pak, terserah yang ngambil. Nah, tapi pernah batin enggak Bu? Batin, bayangkan dok, bayangkan saja, bayangkan. Ternyata ibu-ibu sekarang pintar, nggak bisa dijebak Pak. Ada seorang istri itu ngomong begini sama suaminya, ya, ngomong begini, Mas, ya, nanti kalau kamu mati bagaimana nasibku Mas? Suaminya yang ngomong, kamu kok begitu pede aku mati duluan? Kamu kok begitu pede aku mati duluan? Ya, siapa tahu kamu yang mati duluan, makanya mikir gak usah panjang-panjang. Kalau nanti kamu mati bagaimana nasibku? Coba khawatir lah, awak mati saya tidak usah mikir nasib. Jadi kadang gitu loh, maksudnya mikir yang nggak perlu dipikir gitu. Nanti kalau kamu mati gimana? Kalau ini gimana ini? Kalau kamu mati gimana loh? Lawang Tuhan kamu tuh bukan saya kok, Tuhan kamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hidup saya mati nggak ada bedanya. Betul kan ya? Nggak ada bedanya. Istrinya meninggal dunia, suaminya bingung atau nggak bingung? Nggak bingung Pak, nikah lagi itu aja repot. Aduh, ini pelang melek tenan ya, melek ya, episode melek gitu ya. Maksud saya orang yang udah kenal Allah betul, ubudiyahnya sama Allah betul itu tadi, nggak mikirnya gitu-gitu gitu loh ya. Nanti bagaimana masa depan kita, bagaimana anak-anak kita, kita harus merencanakan dengan baik. Merencanakan dengan baik itu satu, mikir sholatmu lah, itu betul merencanakan dengan baik. Mikir sholat anakmu itu merencanakan dengan baik. Bukan mikir nanti anak kita nih kalau sekolahnya Mas, kalau sekolah cuma lulus SD bagaimana nasibnya Mas? Sementara anak saya yang paling gede, Ahmad Anis, itu sejak kemarin udah ngomong sama saya, Abu ya, Anis SMP tidak mau sekolah. Coba bagaimana nasibnya sebagai ayah coba? Lah untung saya rodok belajar gitu kan. Lah itu masih nanti kalau SMP kan, manusia bisa berubah satu. Yang kedua kali, ya emangnya kalau tidak sekolah itu kemudian jadi orang bodoh? Siapa bilang? Mungkin kamu yang nggak sekolah bodoh kamu kali. Ya kan banyak orang nggak sekolah ternyata pinternya luar biasa. Pinter nggak ada hubungannya sekolah. Banyak orang sekolah bodoh juga. Masalahnya mau belajar atau tidak, minta sama Allah atau tidak. Lo terus bagaimana Bib kalau betul-betul nggak mau sekolah? Ya nggak apa-apa. Kan masa depan kan butuh orang-orang berpendidikan. Oh banyak di masa sekarang ini orang-orang yang berpendidikan belajar sama orang bodoh seperti saya. Betul kan? S1, S2, S3 belajar sama nggak punya S nih. S tekan. Tapi kan harus, siapa bilang harus? Siapa bilang harus? Gitu kan ya? Ada. Jadi saya bingung, tugas kita cuma apa? Doa minta sama Allah Ta'ala. Jadi orang tua gitu, jangan jadi orang tua anak mau begitu langsung kiamat tiba. Waduh, wah ini bahaya nih, panggilkan psikiater. Wah tambah edan anakmu. Ya kan, dieret-eret ke sana, eret-eret ke sini, suruh minum obat ini, oh, biar cerdas, kasih obat ini, vitamin ini, datang ke ini, nasihati sana, nasihati sini. Akhirnya datang ke Habib Novel. Gimana Habib? Ya, kelihatannya bapak sama ibu yang perlu saya bawa ke dokter. Kenapa? Ya terlampau risau akan masa
depan. Nggak usah mikir masa depan. Masa depan itu masih nanti. Pikirlah masa sekarang. Ajak anakmu sholat, ajak anakmu baca Al-Quran. Kalian sholat baca Al-Quran, kemudian kasih contoh yang baik, doa yang baik. Nanti jadinya pasti insya Allah baik. Ya gitu caranya para wali, nggak repot itu. Enak atau nggak enak? Hah? Bu, terakhir ya Bu, nggak selesai. Pertanyaan terakhir tetap sama. Seandainya suami Anda ngomong begini, Ji, kalau aku mati duluan, kira-kira kamu nangis nggak? Itu berarti jenengan gagal paham Bu. Itu maksudnya pertanyaan menjebak dari suami. Jawabannya seharusnya begini, Mas, ya, jangan mikir bagaimana kalau nanti engkau mati duluan Mas. Terus gimana? Sekarang kita nikmati hidup duluan Mas. Nggak usah mikir mati, nggak usah mikir nangis. Ayo kita mikir hidup. Ayo mikir hidup, nggak usah mikir nanti kalau mati kamu nangis apa enggak. Akhirnya perang Bu. Mas, iya, kelihatannya kalau kamu tuh saya justru bahagia. Loh kok bahagia gimana? Nah kamu orangnya baik, jadi kamu masuk surga ya aku bahagia. Dan di hadis kan dilarang. Ada orang yang tersiksa gara-gara keluarganya nangis kalau itu. Nanti aku nangis kamu tersiksa Mas. Jadi aku akan tersenyum aja kalau kamu mati Mas. Perang adu argumen, bubar rumah tangganya ya. Salah kaprah, salah paham, naudzubillah min dzalik. Ya Bu ya. Jadi mikir sekarang, nggak usah mikir bab nanti. Paham? Bisa enggak? Kalau enggak ya bisa. Insya Allah bisa. Pakai insya Allah bisa. Hatinya dibuat tenang bab rezeki. Udah tenang semua bab rezeki? Saya pokoknya mau menularkan ilmu tenang bab rezeki ini. Jadi saya tuh paling judek, tau judek? Judek tuh bahasa Indonesia nggak ada itu udah. Sebel itu masih kurang ya. Judek itu sudah bahasa Jawa paling pol ya, judek gitu ya. Kalau ada orang tuh ngomong sama saya ngeluh bab rezeki, itu saya paling judek saya. Masih mending saya berteman dengan cicak daripada berteman sama orang ngeluh bab rezeki. Nah, judek niku napa? Buntet. Nah, sudah lah buntet niku pripun. Spol wae. Lebih baik berteman sama cicak ya cicak daripada berteman sama orang yang sumpek, ruwet, mumet, bingung bab rezeki. Kenapa? Lawang cicak aja nggak bingung rezekinya. Kamu punya iman kok masih bingung rezeki saja. Ya udah, kamu bisanya apa kerjakan. Jangan lupa sholat. Kerjakan yang kamu bisa. Nah tapi rezeki susah. Menungso ki yang ngono kuwi. Ono susah, ono senenge. Ojo moro apa susah to, ono pas seneng lali. Ono pas susahnya ya gimana? Pas seneng lali. Oh, rezeki ya gitu, nggak ada rezeki seret terus entah nono, nanti kan ada waktunya lapang. Ada waktunya lapang, memang begitu hidup. No orang kuat udah kayak ngono, ya golek Tuhan liyane. Dan tidak ada la ilaha illallah. Beb, kenapa saya sakit terus? Tugasmu sakit, dia berobat. Gitu kan ya? Tunggu saja masa sembuhnya. Jangan kalau kenapa saya sakit terus? Lewat Allah ngasih kamu begitu, Allah punya tujuan, ya ridho. Gampang enggak? Gaya nih, gampang. Prakteknya wangel. Prakteknya angel. Tapi itulah rahasia penghambaan para wali. Jadi para wali itu menghamba sama Allah. Jadi apapun perlakuannya Allah tuh enjoy. Lalu namanya Allah Tuhannya, Allah Tuannya. Dia cuma budak, dia apa-apakan ya seneng. Ya cuman kita minta, terus ojo goyo, jangan gaya. Ya Allah, saya diapa-apakan seneng. Gaya awakmu, kayak lorong bludung. Saya siap bersabar ya Allah, saya siap bersabar ya Allah. Gaya itu. Nggak boleh begitu. Tahu Allah Tuhannya, tahu Allah berkuasa, ya kamu disuruh Allah minta yang bagus-bagus. Ya Allah, saya nggak kuat ujianmu ya Allah, jadi jangan diuji ya Allah. Kalau uji yang enak-enak, uji sugih ya Allah gitu. Tapi yang syukur, gitu kan ya. Saya tolong diuji dengan ya Allah, uji saya dengan kekayaan yang bisa buat saya syukur. Keren ya. Uji dengan kekayaan yang buat saya syukur. Dan tolong ya Allah, nggak pakai dihitung-hitung masuk surga enak gitu. Jadi minta itu yang enak. Ada orang bilang saya, Habib doakan saya bisa bersabar. Keliru awakmu. Neng apa? Nah kamu minta sabar berarti minta ujian karepmu. Nah kamu minta sabar berarti kamu minta ujian. Dan orang yang minta sabar itu orang yang nggak sadar dia sudah merasa dirinya penuh dengan ujian. Dia tertekan berarti nggak ridho dirinya, nggak ikhlas, nggak sadar itu muncul curhat dia sebetulnya. Beb doakan saya bisa jadi orang yang bersyukur ya Beb ya. Keren ya, doakan saya jadi orang yang bisa bersyukur. Terus syukur. Oh namanya kondisi nggak enak aja sama Rasulullah suruh syukur kan? Jangan ketabrak gelundung, insya Allah nggak terjadi, amin. Ya, ngucapnya apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Tetap alhamdulillah ala kulli hal. Apapun kondisinya, syukur Gusti Allah. Enak atau enak?
Tapi suruh minta yang enak atau yang gak enak? Mintanya yang enak. Begitu, semoga berkah manfaat. Kalau diterus-teruskan sampai jam 11 nih ngumpul hari Jumat nih. Setengah 11 malam. Ini karena teman-teman malam ini mau nemeni saya sampai jam segini, saya mau kasih hadiah ke Bekso ini. Mas Cahyo, ambilkan buku, walaupun sudah punya nggak apa-apa ya. Jangan batin buku yang mana, nggak seperti yang jenengan batin. Ya, ambilkan buku Sehari Bersama Rasul. Jadi yang sudah punya mau dibaca lagi boleh, dikasih ke orang boleh. Setiap orang ini semuanya dapat satu-satu. Enak atau nggak enak? Buat saya? Ya tetap enak. Karena stok berkurang nanti akan cetak ulang. Kalau saya mau cetak ulang berarti saya akan dikasih rezeki sama Allah. Pola pikir saya gampang, nggak mau yang angel. Dan kalau buku itu nyampe ke tangan jenengan, jumlahnya ada nyampe, itu bukan rezeki saya, itu rezeki jenengan. Masa saya bisa menghalangi jatah rezeki buku itu sampai ke tangan jenengan? Lalu yang ngasih rezeki siapa? Siapa yang ngasih rezeki? Saya atau Allah? Allah. Emangnya saya bisa apa? Saya cuma hambanya Allah, diperintahkan tugas bagi malam hari ini. Bon, jadi jangan marah ya, pengajiannya sampai jam segini ya. Marah atau senang? Oh, alhamdulillah. Ini coba lihat ya. Saya ini bisa, hati saya senang gara-gara lihat jenengan senang nih. Ini lebih dari tidak seberapa. Mas Roni Gondrong baru datang untuk buku kan? Dulu janjinya tak akan gondrong lagi. Ini kalau sudah gondrong lagi mbak nih hati-hati, dia cari lagi, cari yang motong maksudnya mbak nih. Daya sambil bukunya ditunggu, nanti kita baca doa tutup majelis. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bi halati wa muttali' ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأسوياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Saya curiga